Kalau kamu belum paham sejarah reformasi tahun 1998 atau mungkin sudah lupa, silakan buka lagi lembar-lembar sejarahnya. Ini penting. Ketika itu, ada satu aktor utama yang sangat penting yang sanggup memberi dorongan kuat bagi jatuhnya Presiden Soeharto. Sang diktator yang waktu itu sudah berkuasa selama 32 tahun. Aktor ini penting adalah para guru besar dari kampus-kampus perguruan tinggi, guru-guru besar dari kampus-kampus universitas. Para guru besar ini jarang turun gelanggang untuk bicara politik. Tapi sekalinya mereka bersuara bersama, menyuarakan keprihatinan moral mereka, ini adalah tanda-tanda kalau kondisi bangsa memang sudah gawat. Dan juga sudah waktunya kampus-kampus bergerak secara serempak. Di tahun 1998, demo-demo mahasiswa menemukan momentumnya. Dengan cepat membesar dan meluas. Setelah para guru besar, para penjaga ilmu dan nilai-nilai moral itu, mereka menyatukan suara dan mendeklarasikan sikap keprihatinannya. Waktu itu di tahun 1998, kejadiannya juga bermula di Jogja, di Yogyakarta. Dimotori oleh para sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Dari kampus biru itu, seruan moral segera menyebar kemana-mana. Bagai virus menjangkiti kampus-kampus lain di seantero jagat negeri ini. Dalam waktu yang singkat, gerakan para mahasiswa yang sudah mendapatkan restu para guru besar segera menguasai jalan-jalan di banyak kota. Seruan reformasi semakin menggema. Dukungan masyarakat semakin menguat. Sampai-sampai pada satu momen nih, sang diktator bapak mertua dari Eyang Prabowo sudah tidak sanggup untuk bertahan lagi. Soeharto pun jatuh. Makanya kalau sekarang kita melihat para guru-guru besar dari berbagai kampus sudah bersuara, dan ini lagi-lagi dipicu dari Jogja, dari Yogyakarta, dari kampus Universitas Gadjah Mada, ini bisa jadi memang sudah menjadi sebuah pertanda. Gejolak politik ini tidak akan bisa dihentikan lagi. Gelombang perlawanan kepada Presiden Jokowi dan kroni-kroninya akan terus membesar dan menguat. Maka kita harus bersiap untuk sebuah perubahan besar dalam sejarah bangsa kita. Momennya akan tiba. Entah apa yang akan terjadi. Entah kisah apa yang akan tertulis di buku perjalanan sejarah bangsa. Tapi yang pasti nih, momen sejarah itu sudah menemukan waktunya. Akan ada sebuah peristiwa besar dan kita harus segera bersiap. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Lanjutkan. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Dari Yogyakarta, seruan keprihatinan, sebuah teguran keras kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Seruan ini kemudian ikut bergema di Jakarta, di kampus legendaris Universitas Indonesia. Selain itu, dia juga bergema di Institut Pertanian Bogor, Universitas Islam Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, hingga kumpulan Universitas Katolik se-Indonesia. Daftar kampus yang menyerukan keprihatinan, sebuah teguran keras kepada Presiden Jokowi pun terus bertambah. Para guru besar sudah turun gunung.
Dan kalau mereka sudah demikian kompak turun gunung, ini memang sebuah pertanda kalau kondisi negara kita sudah dalam keadaan darurat. Sekarang ini sudah darurat moral dan etika. Tentu kondisi sekarang ini menimbulkan keprihatinan. Keprihatinan yang sangat mendalam di hati para pemilih Presiden Jokowi di Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Di hati kita semua. Tapi Presiden Jokowi memang seorang manusia biasa yang tidak luput dari salah dan celah. Dia tidak luput dari godaan kekuasaan dan juga tidak luput dari salah perhitungan. Makanya Pilpres tahun 2024 menjadi demikian krusial. Ini bisa jadi momen bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia, untuk bisa menghentikan kerusakan moral agar tidak semakin meluas, tidak semakin parah. Ini demi masa depan Indonesia, negeri kita yang tercinta. Gerakan asal bukan Prabowo, asal bukan paslon nomor 2, ini sudah menjadi gerakan moral untuk menyelamatkan masa depan bangsa, masa depan anak cucu kita. Kita pastinya nggak mau mewariskan Indonesia yang syarat nepotisme, korupsi, dan kolusi. Kita pastinya nggak mau kepemimpinan negara kita dipenuhi dengan kemunafikan. Kita harus menghentikan kerusakan moral ini dan caranya adalah dengan tidak memilih paslon nomor 2 di Pilpres 2024 ini. Tahun ini, tahun 2024 ini tampaknya memang bakalan jadi tahun yang bersejarah bagi bangsa kita. Tahun ini kita semua diuji. Seluruh rakyat Indonesia diuji untuk menentukan masa depan Indonesia. Para guru besar sudah turun gunung dan mereka sudah bicara. Para cerdik pandai itu sudah menjalankan tugas sejarahnya sebagai mercusuar hati nurani. Dan kini pilihan ada di tangan rakyat. Mereka tidak boleh membiarkan kerusakan moral dan etika semakin menjadi-jadi. Mereka tidak boleh membiarkan korupsi, kolusi, dan nepotisme marak kembali. Dan cara rakyat berjuang sekarang ini sudah ada di depan mata. Gunakan Pilpres 2024. Jangan pilih Prabowo Gibran pada tanggal 14 Februari nanti. Jangan pilih paslon nomor 2. Itulah tugas sejarah rakyat Indonesia yang patriotis. Semangat yang kami suarakan adalah semangat moral. Apa yang kami sampaikan adalah suatu keresahan. Apa yang ingin kami luruskan adalah suatu hal yang akhirnya sekarang telah membelok secara jauh gitu dari koridor-koridor yang tepat. Maka sekarang ketika disampaikan itu adalah kekhawatiran gitu. Kekhawatiran dari Bung Dhanil, kekhawatiran dari masyarakat tertentu gitu, bahwasanya ada free rider yang akhirnya menunggangi ini semua. Tapi kami mencoba untuk memastikan bahwasanya apa yang akhirnya muncul dari gerakan-gerakan kami ini adalah gerakan yang akhirnya jadi suatu gerakan-gerakan moral, politik moral yang ingin kami suarakan konsisten. Kami konsisten untuk menyuarakan ini gitu ya. Dan momentum di mendekati pemilu 2024 ini adalah akhirnya menjadi momentum peledakan gitu, terakumulasinya segala keresahan-keresahan yang ada, terutama setelah hadir dari guru besar kami mendorong gitu ya, lalu ada sivitas akademika gitu ya, lalu masyarakat. Dan tapi Anda menjamin bahwa tidak ada free rider di balik itu semua, di balik aksi-aksi yang muncul sekarang? Anda melihatnya ada free rider tidak? Saya tidak melihat free rider di balik aksi-aksi yang akhirnya sekarang bermunculan di media massa ataupun bahkan statement dari guru besar yang ada gitu. Ini sudah koridor yang tepat Mas gitu. Ini koridor akademisi yang akhirnya meluruskan gitu. Ingin kemurnian demokrasi hadir gitu loh. Oke.